podcast Diorama, media moderasi pencerahan dan informasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Diorama, media informasi dan pencerahan serta informasi. Hari ini merupakan kali yang keempat ya episode ini. Di tahun ini berarti tahun 2023 ini merupakan episode yang ke-1 ya. Siap. Ya. Mungkin satu hal yang akan kita sampaikan nanti, tanya-tanya dulu Pak, terkait dengan ongkos naik haji naik. Nah, terkait dengan hal tersebut telah hadir di hadapan kami Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah Pak Haji Karyawan. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah, syukurillah. Baik, sehat Pak. Iya, mungkin kita kan sudah lihat tuh di media sosial terus di TV yang menyatakan bahwa kenapa ongkos untuk naik haji itu naik di tahun 2023 ini. Nah, terkait dengan tersebut kami minta Pak Haji untuk menjelaskan apa sih yang melatar belakangi untuk biaya penyelenggaraan haji di tahun 2023 ini naik. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Haji. Baik, terima kasih. Kami sapa dulu pemirsa podcast Diorama, media moderasi pencerahan dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Tadi ditanyakan apa yang melatar belakangi kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, yang pada waktu beberapa saat yang lalu diusulkan oleh Menteri Agama dalam rapat kerja dengan DPR RI Komisi 8 dengan skema pembayaran biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayarkan oleh jamaah haji itu lebih kurang di 69 juta lebih seperti itu sebagai komponen yang dibiayai oleh jamaah haji. Nah, hal ini dilatar belakangi oleh, kami sampaikan bahwa yang pertama, biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan biaya, kalau kita lihat data 2010 kemarin, dari 2010 lah kita lihat biaya penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun itu kisaran 35 juta, kemudian 2011-nya naik lagi di hampir 40-an juta, kemudian lagi di 2012-nya 45 juta, kemudian di 2013 dan seterusnya sangat signifikan kenaikannya sampai pada 2022 kemarin dengan akumulasi biaya penyelenggaraan haji kesemuanya per jamaah itu 97,79 juta. Walaupun di jumlah itu ada dua skema yang dibayarkan, 59%-nya dibiayai oleh pembayaran nilai manfaat dari tabung haji, kemudian 41%-nya dibiayai oleh jamaah haji itu sendiri. Yang ingin kami katakan bahwa rentang waktu 2010, 2011 yang dulunya pembiayaan sampai 40-an juta, sekarang 2023, kemarin 2022 dibiayai oleh jamaah sebesar hampir 40-an juta. Nah, rentang waktu dari 2010 sampai 2022 dan 2023 saat ini sangat jauh, yang artinya kenaikan harga juga sangat signifikan, kenaikan harga yang tidak dapat dihindari karena dipicu oleh kenaikan harga itu sendiri, kemudian kenaikan dari berbagai komponen kebutuhan yang ada di tanah air kita maupun pembayaran di Arab Saudi sana, kenaikan dari transportasi termasuk darat, transportasi udara, dan pemondokan, konsumsi dan lain-lain, belum lagi dipicu oleh inflasi, sehingga biaya haji harus menyesuaikan pada saat ini. Itu yang pertama penyebabnya. Yang kedua, biaya penyelenggaraan ibadah haji kita atau BPIH
kita selama ini ditopang oleh nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana haji yang jumlah perbantuan dari dana haji itu dari nilai manfaat itu lebih besar dari biaya yang ditanggung oleh jamaah itu sendiri. Nah, kira-kira itu yang melatar belakanginya. Iya. Terkait dengan apa namanya itu yang Bapak sampaikan tadi, seperti apa sih skema pembiayaan haji di tahun 2022 kemarin terus dengan yang diusulkan di tahun 2023 ini sebagai perbandingan aja. Ya. Jadi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH pada tahun 2022 kemarin ya. Iya. 2022 per jamaahnya lebih kurang di 97 jutaan seperti itu. Dari pembiayaan 97 jutaan, biaya yang ditanggung oleh jamaah hampir 40-an juta, yang artinya 41% yang dibayarkan. Sedang yang ditanggung oleh nilai manfaat dari dana haji itu lebih kurang di 57 jutaan. Jadi hampir 60% yang ditanggung oleh nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kemudian biaya perjalanan ibadah haji yang diusulkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama pada tahun ini itu lebih kurang di 98 jutaan seperti itu, yang nominalnya tidak begitu jauh di tahun 2022 kemarin. Hanya saja dengan skema pembayaran yang dibalik sedikit, yakni 30%-nya ditanggung oleh nilai manfaat pengelolaan dana haji sekitar 29 juta 700-an, kemudian 70%-nya biaya yang harus ditanggung oleh jamaah haji itu sendiri. Makanya tadi mendapatkan nilai yang akan ditanggung oleh jamaah diusulkan lebih kurang di 69.193.000-an seperti itu, Pak. Oh ya. Nah, satu lagi, Pak. Terkait dengan yang menjadi prinsip ya pokok dari skema pembiayaan 30% ditanggung oleh BPKH yang dalam artian nilai manfaat tadi, dan 70% dari dari jemaah haji. Nah, yang paling prinsip nilai dari pembiayaan, pola pembiayaan 70 tadi, Pak. Apa sih yang menjadi? Ya, jadi pembebanan berat kepada nilai manfaat sampai hampir 60%-an seperti itu pada tahun 2022 itu kemarin. Ini dinilai tidak sehat bagi keuangan haji pada masa-masa mendatang dan masa-masa selanjutnya, sehingga kalau komposisi seperti ini diteruskan, maka diperkirakan nilai manfaat itu akan tergerus, akan habis, bahkan diperkirakan akan habis di tahun 2027. Itu nilai manfaatnya yang kita katakan di sini. Nilai manfaatnya akan tergerus di tahun 2027, sehingga jamaah haji pada tahun berikutnya 2028 dan selanjutnya akan membiayai 100% tanpa mendapatkan nilai manfaat dari tabungannya. Inilah yang dinamakan dengan prinsip keadilan dan proporsional. Inilah yang ditempuh, dikoreksi, diusulkan oleh Bapak Menteri Agama kita, walaupun beliau pasti menyadari kebijakan ini tidaklah populer, tapi yang pasti beliau lebih memikirkan masa depan dari pengelolaan keuangan haji yang sehat ke depannya, Pak. Anda sedang menonton podcast Diorama, media moderasi pencerahan dan informasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah. Terkait dengan yang pembiayaan perjalanan haji itu 70 dan 90 itu bagi masyarakat itu sangat
drastis terlampau mahal lah boleh dikatakan. Nah, bagaimana itu Pak kita caranya memberikan effort lah, yang boleh dikatakan support kepada masyarakat, memberikan penjelasan terkait dengan ini pembiayaan yang 30 tadi Pak. Ya, jadi mungkin selama ini kita dimanjakan oleh support yang besar dari nilai manfaat dana haji, sehingga ketika perbantuan dana nilai manfaat tadi dikurangi, kita merasa begitu berat, kemudian merasa begitu mahal. Padahal kalau kita bandingkan dengan negara-negara jiran kita, negara-negara tetangga kita, bahkan sebenarnya pembiayaan haji kita di Indonesia ini termasuk biaya yang murah. Se-ASEAN ini. Kalau kita buka data dari BPKH, di sini saya juga catat, kalau kita bandingkan ya, pada tahun 2022 tadi biaya yang ditanggung oleh jamaah, misalkan di Brunei, itu biaya yang harus dibayarkan oleh jamaah sekitar 176 jutaan. Kemudian di Singapura, biaya jamaah haji tahun 2022 lebih kurang di 98 juta. Kemudian Malaysia juga 45,6 juta. Dan kita Indonesia sendiri tahun 2022 tadi dalam kisaran 39,8 juta rupiah. Nah, artinya pembiayaan dengan skema 30% ditanggung oleh nilai manfaat dana haji kita, kemudian 70% ditanggung oleh jamaah itu sendiri. Dengan skema itu seperti yang disampaikan tadi adalah dengan prinsip berkeadilan dan kelanjutan dari dana haji kita. Dan kalau kita lihat seperti yang kami terangkan tadi, di ASEAN termasuk pembiayaan haji kita termasuk yang murah di jajaran ASEAN kita. Sementara kalau kita lihat tadi Malaysia, Singapura, Brunei, mereka lebih arah barat Indonesia. Secara geografis mereka sudah agak lebih dekat transportasi dengan Timur Tengah seperti itu, Pak. Oke. Terakhir Pak, terkait dengan skema pembiayaan yang persentasenya itu dinilai masyarakat cukup tinggi. Pada kesempatan ini apa yang perlu Bapak sampaikan pada masyarakat ya? Baik, terima kasih Pak. Jadi dalam kita menyikapi apa yang menjadi usulan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama terkait skema pembayaran yang dianggap lebih besar dibebankan kepada jamaah haji. Pada prinsipnya pelaksanaan haji itu adalah wajib bagi umat muslim yang mampu ya, atau dalam bahasa Al-Quran istitoah. Ketika kita belum mampu untuk membiayai perjalanan haji itu sendiri, tentu Tuhan tidak menuntut. Tuhan tidak mewajibkan kita sampai kita baru betul-betul mampu. Nah, kita berdoa saja dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan-jalannya kepada calon-calon tamunya, berikan rezekilah dalam hal persiapan dan pembiayaan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kita, apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama kita, apa yang telah dilakukan oleh Menteri Agama kita adalah demi kebaikan, demi kemaslahatan, demi untuk perbaikan khususnya dalam perbaikan pengelolaan dana haji dengan prinsip proporsional dan berkeadilan. Jadi langkah-langkah besar yang seperti ini ditempuh walaupun tentu penuh dengan resiko yang besar juga, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mampu, orang-orang yang mempunyai idealisme yang besar, adalah perbaikan. Yang dilihatnya adalah perbaikan-perbaikan di masa mendatang untuk kesehatan
keuangan haji itu sendiri. Dan itulah yang ditempuh oleh Menteri Agama kita, Pak. Oke, terima kasih Pak atas penjelasan dan waktunya. Semoga masyarakat bisa memahami kenapa sih sebenarnya biaya penyelenggaraan haji tahun ini naik sampai 69 juta. Berarti hal tersebut disebabkan karena nilai manfaat yang sudah diberikan kepada masyarakat itu untuk keberlangsungan, ya, boleh dikatakan nilai manfaat tersebut jangan sampai uang tersebut bisa Tergerus. tergerus, ya, boleh dikatakan gitu, demi kemaslahatan untuk penyelenggaraan haji itu sendiri. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Terus kami juga mohon maaf kalau memang seandainya ada salah-salah kata yang bisa kami sampaikan. Demikian untuk penutup kami sampaikan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah menonton podcast Diorama, media moderasi pencerahan dan informasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah.